Ada sering gejolak-gejolak masyarakat di Sumatera Utara, Pak, yang mengatasnamakan hutan adat, Pak. Di mana seperti saya katakan tadi bahwa hutan adat itu sudah dimasukkan di dalam undang-undang kita, menghargai hutan adat itu. Tetapi hutan adat itu pun, Pak, tidak sedemikian serta-merta berada di tengah-tengah kawasan hutan yang luas, Pak. Sebagaimana ada konsesi-konsesi yang diberikan oleh negara kita kepada perusahaan-perusahaan PMA yang dianggap produktivitasnya sangat perlu seperti pulp tadi, Pak. Sementara sering terjadi masyarakat kita mengaku berdasarkan hutan adat menyerobot, Pak. Nah, menyerobot hutan itu seolah-olah di tengah-tengah sana pun ada, di tengah-tengah komplek wilayah HGU yang diberikan itu, di tengah konsesi yang diberikan itu, di sana hutan adat kami kata tidak demikian, Pak. Hutan adat itu juga harus dibuktikan oleh masyarakat secara benar, di mana hutan adat itu ada sejak dahulu kalanya, karena ada kepentingan-kepentingan masyarakat seperti di hutan itu, Pak. Misalnya kebutuhan akan kemenjan misalnya. Kemenyan itu bagi masyarakat itu adalah untuk mata pencaharian. Kemenyan itu bukan ada yang secara liar, ada tiba-tiba di tengah hutan sana, ada yang selama ini dipelihara di pinggiran tempat pemukiman masyarakat atau tempat di pinggir-pinggir desa misalnya, Pak. Itu yang benar, Pak. Nah, atau misalnya selain kebutuhan, ada kebutuhan misalnya tentang membuat kolam ikan di situ, Pak, di tengah hutan, karena dianggap di situ airnya di pinggiran hutan gitu, Pak, di pinggiran hutan yang luas, sehingga disitulah yang dinamakan hutan adat itu, Pak. Hutan adat itu ada yang intinya hutan adat itu hanya ada di pinggiran pedesaan, Pak. Tidak serta-merta seolah-olah berdiri sendiri di tengah hutan sana, itu nggak mungkin, Pak, karena dulu siapa yang berani keluar dari hutan, Pak? 200 meter saja keluar dari hutan atau 50 meter diterkam harimau terus, Pak, tidak berani. Belum lagi ada di situ segala macamnya, Pak, ular besar apa segala macam, Pak. Tak ada itu hutan adat di tengah-tengah kawasan hutan sana, nggak ada itu, Pak. Hutan adat hanya di pinggiran-pinggiran, Pak. Nah, jadi tidak semata-mata paku mati walaupun batasnya wilayah hutan ini dilarang masuk, tidak seperti itu, Pak. Jadi kalau seandainya ada sebidang tanah sudah memperoleh hak guna usaha, sementara ada masyarakat yang mengklaim bahwa itu bagian dari tanah adat, sebenarnya masyarakat adat ini juga tidak boleh main hakim sendiri, serobot langsung itu tidak boleh, itu sama sekali tidak boleh. Dia tentu ada mekanismenya gitu. Dalam hal ini memang mekanismenya tentu kalau yang si perusahaan itu ada alasannya hak guna usaha, masyarakat adat mengklaim itu, di sini tentu pembuktian apakah pemberian hak guna usaha itu sudah benar, itu adalah tanah negara, dan apakah negara dalam hal ini mengucilkan hak masyarakat adat, itu tergantung pada pembuktian. Tetapi masyarakat adat ini betul-betul dia harus dapat membuktikan bahwa secara historis mereka lah pemilik tanah tersebut. Tetapi yang sekarang ini muncul adalah teritori dari masyarakat adat itu yang tidak jelas, yang bisa menimbulkan luasnya itu tidak jelas. Kalau dulu secara literatur, karena zaman dulu itu masih belum lengkap ada topografi dan sebagainya, itu juga sejauh-jauh mata memandang sana gunung, di sana laut. Itu kan tidak ada ininya ya. Sementara dengan ada otonomi daerah dan undang-undang pemerintahan desa, desa itu sudah dipatok.